Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Baik. Gambarnya gimana tampilnya di sana? Aman? Suaranya jelas ya? Nah, di malam hari ini kita bertemu kembali secara virtual ya. Kita akan membahas sedikit perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita. Kita sedang berada di musim-musim ketaatan, di antara musim-musim yang Allah sediakan sepanjang tahun. Setelah kemarin kita berlalu dari bulan Ramadan ya, ritme ibadah kita agak sedikit normal. Tarikan gas tak kala kita beribadah itu kecepatannya mulai sedikit normal, tidak sekencang ketika kita di bulan Ramadan ya. Tapi tetap Allah jaga ritma itu dengan amalan-amalan sunnah ya. Ada di bulan Syawal, ini puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian musim ketaatan itu datang lagi sekarang. 10 hari pertama Zulhijjah dan kita sekarang berada di tanggal 4 Zulhijjah ya. Kita berada di tanggal 4 Zulhijjah yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min amal ahabba ilallah min hadhihi ayyamil usyur. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai ya, seperti amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Kemudian ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad, bagaimana dengan jihad wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW mengatakan, walal jihad, tidak juga lebih utama dari jihad. Tapi ada pengecualian ya, illa, kecuali rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'an. Kecuali dari orang yang dia keluar ya. Dia berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala dengan mengorbankan jiwa, harta dan raganya, dan dia tidak kembali lagi, dalam artian dia mati syahid. Maka orang yang seperti ini ya, dia lebih baik daripada kita yang beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Nah, tapi selain itu ya, maka amalan di 10 hari pertama ini lebih Allah cintai dibandingkan amalan-amalan yang lain. Makanya seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali ya, di dalam Lataiful Ma'arif karya beliau menjelaskan amalan-amalan yang kurang afdol, amalan-amalan yang dia amalan soleh ya,
Tapi bukan termasuk amalan afdol. Apabila dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan afdol yang dilakukan di hari-hari biasa. Jadi amalan yang kurang afdol di hari-hari kita sekarang itu lebih baik daripada amalan afdol ya yang di hari-hari biasa. Karena kenapa? Allah mencintai hari ini. Allah mencintai hari-hari yang saat ini kita berada di dalamnya. Allah mawaffiqna li ta'atika. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik ya untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini hari-hari yang Allah cintai. Hari-hari yang Allah akan banggakan hambanya pada hari Arafah nanti ya, di hadapan para malaikat. Maka sekelas Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyimpulkan demikian. Contoh yang kita lakukan sekarang, kita kajian secara virtual. Kalau bicara kajian datang langsung ke masjid, duduk di majelis ilmu, tentu itu lebih utama, lebih baik ya. Tapi karena kita sekarang kajian virtual yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka lebih baik daripada kajian langsung yang dilakukan di hari biasa ya, yang dilakukan di hari biasa, itu catatannya. Jadi intinya amalan-amalan kita sekarang ini dicintai oleh Allah tabaraka wa taala dan musim ketaatan telah tiba. Jemaah haji mereka hampir seluruhnya sudah berada di tanah suci sekarang. Sebentar lagi mereka akan melaksanakan manasik-manasik haji ya. Rangkaian-rangkaian dari ibadah haji mereka. Mungkin beberapa hari ini mereka melaksanakan umrah terlebih dahulu sebelum berhaji. Kita yang mungkin berangkat haji atau akan berangkat haji, alhamdulillah ya. Allah segerakan panggilan itu. Bagi kita yang belum, maka usahakan untuk berhaji. Usahakan hati kita itu sudah di Mekah. Aku ingin menjadi tamu ya Allah. Aku ingin berhaji, memenuhi panggilanmu ya Allah ya. Karena kenapa? Di dalam ibadah itu ada ketenangan, ada refreshing ya. Ibadah apapun itu. Dan ibadah haji dan umrah, kata baginda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Kalian ikutkan antara haji dan umrah. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunuba kama yanfil qira wa khabatsal hadid. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu ya, bisa menghilangkan dua hal. Apa yang dihilangkan dari haji dan umrah? Yang pertama kemiskinan. Kemiskinan. Yang kedua dosa-dosa dihapuskan. Ya. Sebagaimana alat pembakar itu, ya, peniup tukang pandai besi itu ketika menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Kemudian walaisa lil hajatil mabrurah sawabun ilal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan bagi dia melainkan surga. Maka kalau kita mampu berhaji, mampu untuk daftar haji, jangan ditunda lagi. Ya. Paling tidak Allah sudah mencatat niat kita. Kalaupun ternyata maut kita lebih dahulu datang, ya, malaikat maut lebih dulu datang menjemput kita. Tapi Allah akan melihat usaha kita tersebut ya. Karena ibadah yang paling agung, ibadah harta dan ibadah badan ya, yang digabungkan menjadi sebuah ibadah yang agung, itu ibadah haji. Nah, untuk kita yang saat ini belum berhaji ya, maka kita pun tidak terluputkan dari amalan-amalan terbaik, tidak terluputkan dari pahala-pahala yang besar. Bayangkan yang kita lakukan saat ini ya, jika kita niat ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, kita mendapatkan pahala yang lebih utama dari berjihad. Walaupun kita nggak ketemu langsung, kita di Google Meet ya, tapi yang kita lakukan apabila ikhlas karena Allah, ini suatu amal soleh yang dilakukan di waktu yang utama
dan dia lebih baik ya daripada amalan berjihad, ya, khusus saat di hari-hari ini saja. Maka untuk kita yang mungkin belum berhaji saat ini, maka ingat ya, Nabi kita SAW berpesan ketika mengatakan haji itu menghilangkan kemiskinan, maka para ulama menyebutkan bisa kemiskinan secara hakiki, dalam artian Allah berikan kekayaan materi kepada dia. Dan ini sering kita lihat ya, orang yang sering berhaji, sering pergi umrah ya, bukannya tambah berkurang hartanya, malah bertambah berkah. Malah setiap tahun dia bisa pergi terus. Atau makna yang kedua ya, menghilangkan kemiskinan, yaitu kemiskinan hati. Sehingga dia memiliki hati yang qanaah, hati yang kaya, tidak menginginkan kenikmatan yang ada di tangan manusia. Dia merasa bersyukur dengan kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada dia, banyak ataupun sedikit. Dan kita kembali untuk yang kita yang belum berhaji saat ini. Maka ada 6 hari yang bisa kita lalui ya, dari tersisa hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Amalan-amalan di dalamnya yang lebih utama daripada berjihad ya. Kita ngapain sih di sisa-sisa waktu terbaik ini? Maka ketahuilah ya, takbir di bulan Zulhijjah itu dimulai sejak tanggal 1. Dimulai sejak tanggal 1. Ketika Allah berfirman, "Wazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Sebutlah nama Allah di hari-hari maklumat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayyamul ma'lumat. Hari-hari maklumat itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian Ibnu Abbas mencerita, karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah ya, idza dakhala ashr Dzulhijjah, kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, zahaba ila suq. Mereka pergi ke suq, ke pasar. Ngapain ke pasar? Ya. Belanja bukan. Yukabbiran, mereka berdua bertakbir, wa yukabbirun nas bi takbirihima. Maka orang-orang yang ada di pasar itu ikut bertakbir dengan takbir kedua. Ini kalau Zulhijjah ya. Cuman dia diperinci. Tanggal 1 sampai tanggal 8 itu takbirnya bersifat mutlak. Maksudnya apa? Takbirnya tidak terikat waktu dan tempat. Kapanpun kita mau bertakbir, ya bertakbir. Asalkan jangan di tempat yang kotor seperti toilet. Ya, kita nggak boleh berzikir di situ. Karena takbir bagian dari zikir. Tanggal 1 sampai tanggal 8. Kita tanggal 4 sekarang. Ya. Itu takbirnya takbir mutlak. Ya, sekarang kita lagi kaji misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bisa kapanpun, dimanapun ya. Selagi tempat yang tidak dilarang untuk berzikir, kita bisa bertakbir. Yang lagi di kendaraan, bertakbir sekarang. Yang lagi di rumahnya bersama keluarga, bertakbir. Ajak anak dan pasangan bertakbir. Yang mungkin sekarang lagi di toko, bertakbir ya. Lagi melayani pembeli ya, kalau bisa bertakbir. Ini namanya takbir mutlak. Nanti ketika sudah masuk hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, mulai setelah sholat subuh ya, sampai tanggal 13 Zulhijjah, ada 5 hari, 9, 10, 11, 12, 13. 9 subuh sampai 13 asar, itu waktunya kita bertakbir muqayyad namanya. Takbir yang terikat waktu dan tempat. Kapan? Yaitu setiap selesai kita sholat, kita takbir seperti takbir hari raya 5 hari. Jadi bukan 1 hari tok. Ketika lebaran Idul Adha saja kita takbir, kemudian sisa enggak. Ya, jadi takbir Idul Adha itu mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. 1 sampai 8 sifatnya mutlak, tidak terikat waktu dan tempat. 9 sampai 13 itu sifatnya muqayyad ya, terikat waktu dan tempat. Jadi tidak sama seperti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita takbir
Kapan? Dari terbenam matahari malam takbiran itu sampai imam naik mimbar selesai. Itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha tidak, mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah dengan perincian telah kita sebutkan tadi. Ini bisa kita lakukan. Baru satu amalan loh. Belum amalan-amalan yang lain, ya. Di antaranya juga puasa. Disunahkan kita memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan terkhusus tanggal 9 Zulhijjah nanti, ya teman-teman, itu harus tahu ada puasa Arafah. Kita yang nggak berhaji, kalau jamaah haji kan dia wukuf di Arafah. Kita yang nggak berhaji, kita berpuasa Arafah. Yang kata baginda Nabi SAW, ya, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah itu yukaffir, menghapus dosa, ya, sanah madiyah, ya, 1 tahun belakang, wasanatu ba'dah, dan 1 tahun yang akan datang. Ini luar biasa, luar biasa amalan, ya, satu hari kita puasa itu dosa 2 tahun dihapuskan, yang telah lalu dan yang akan datang. Kita masih belum buat dosa, tapi dosa kita 1 tahun yang akan datang akan dihapuskan dengan apa? Puasa Arafah, ya. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Catat tanggalnya 9 Zulhijjah, karena pemerintah Indonesia telah menetapkan hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Kamis depan, ya. Maka Arafah kita di Indonesia itu pada tanggal 28, ya, 28. Kendati jemaah haji itu mereka wukufnya nanti kemungkinan hari Selasa, karena kita berbeda dengan Arab Saudi. Tapi nggak apa-apa, ya, karena memang likulli baladin matla, setiap negeri itu, ya, ada matla hilalnya masing-masing. Walaupun Indonesia lebih dahulu 4 jam daripada Arab Saudi, itu bukan berarti Indonesia hari raya terlebih dahulu, bukan, ya. Karena Arab Saudi itu letaknya lebih barat daripada Indonesia, maka kemungkinan terlihat hilal di negara mereka lebih besar daripada Indonesia, ya, yang lebih ke timur. Makanya di Indonesia tidak terlihat, tapi di Arab Saudi itu terlihat. Dan polemik seperti ini adalah kita sikapi dengan dewasa. Artinya silakan, monggo yang mau puasa Arafahnya bertepatan dengan jamaah haji ketika wukuf di Arafah, silakan, ya, karena itu juga termasuk bagian dari kita beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, atau mengikuti ketetapan pemerintah kita di Indonesia, itu pun juga tidak masalah. Yang penting kita berpuasa amalan sunnah, tapi ganjarannya luar biasa, ya, 1 hari itu menghapus dosa 2 tahun. Kapan? 9 Zulhijjah. Catat tanggalnya 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha. Baik. Kemudian, ya, kita agak nyinggung kurban sedikit lah. Untuk kita yang Allah beri kemampuan, ya berkurbanlah. Ya berkurbanlah. Karena baginda Nabi SAW pernah mengatakan, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang dia punya kelebihan rezeki, ya, dia punya Allah kasihkan rezeki untuk dia, tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dekat-dekat tempat sholat kami. Ya, jadi ada semacam sedikit ancaman dari baginda Nabi SAW untuk orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Setahun sekali, ya. Maka niatkan ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Pilihlah hewan yang terbaik untuk berkurban, ya. Dan kalau kita sudah hadir niat berkurban, maka ingat berlaku larangan untuk tidak memotong kuku, ya, untuk tidak mengambil rambut yang ada di badan, ya. Termasuk sebagian ulama berpendapat seperti ulama Syafi'iyah, tidak boleh juga mengambil, ya, kulit yang ada di badan. Nah, sejatinya larangan itu berlaku tanggal 1 Zulhijjah. Kalau kita sudah ada niat untuk berkurban sebelumnya. Tapi kalau kita baru ada niat sekarang, wah, aku tadi dengan ceramah ternyata kurban itu keutama begini. Aku mau kurban lah, insyaallah, bismillah, ya. Apalagi Nabi sedikit menekankan tadi. Maka larangan itu berlaku ketika dia sudah ada niat tadi, ya. Baik. Ini bicara tentang kurban. Dan untuk sahibul kurban, ya,
sahibul kurban itu hendaklah dia kalau bisa dia sendiri yang menyembelih hewan kurban. Karena di antara sunnah di hari raya Idul Adha adalah kita tidak makan dari mulai pagi itu ya, dari fajar itu sampai nanti kita makan sendiri dari daging hewan kurban kita. Itu kalau memang memungkinkan ya. Kalau tidak ya kita ngambil sunnah tidak makannya, selesai sholat Id kita ya makan makanan yang ada, mau ketupat, mau rendang, mau apa silakan dimakan. Tapi yang afdalnya itu makan dari daging kurban kita sendiri ya, setelah diolah tentunya. Baik, kembali ke menyinggung sedikit permasalahan kurban ya. Untuk yang berkurban, ketahuilah bahwasannya hewan besar seperti sapi dan unta itu bisa urunan ya. Sapi bisa 7 orang, unta bisa 10 orang. Untuk hewan seperti kambing itu hanya 1 orang. Kemudian yang harus kita pahami, kendati sahibul kurbannya hanya 1, tapi pahalanya bisa diikutkan untuk semua orang sebanyak apapun. Karena kenapa? Baginda Nabi SAW ketika berkorban dengan 2 kambing besar ya. Apa kata baginda Nabi SAW? Hadza anni wa an ummatil ladzi lam yudahi. Ya Allah, Allahumma hadza anni, ya Allah ini dariku dan untuk umatku yang belum berkorban. Jadi kaidahnya apa? Dari sisi kepemilikan hewan kurban itu cuma 1 orang, boleh. Ya. Kalau dia yang bukan hewan urunan, kalau urunan berarti 7 orang atau unta 10 orang. Tapi kalau dia dari sisi pahala yang dibagi-bagikan itu bisa diikutkan orang sebanyak apapun yang kita mau. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di antara praktek di tengah masyarakat mereka berkurban tapi atas nama orang yang sudah meninggal. Ini sesuatu yang sedikit salah kaprah di tengah masyarakat ya. Karena sesungguhnya baginda Nabi SAW ketika melaksanakan kurban ya, beliau berkurban, beliau tidak pernah memperuntukkan secara khusus hewan kurban tersebut ini milik Khadijah, ini milik Ibrahim, ini milik Abdullah, ini milik Al-Qasim ya, keluarga beliau yang meninggal, atau ini milik Zainab, putri beliau yang meninggal. Ya, tidak pernah seperti itu. Tapi yang ada baginda Nabi SAW ketika beliau SAW berkurban ya, beliau katakan hadza anni, ini milikku, kurban ini milikku, wa an ummati, dan aku peruntukkan untuk umatku yang belum berkurban ya. Ya kambing kan cuma 1 orang secara aturan. Nggak mungkin semua umat Nabi itu pemilik kambing itu, bukan. Pemilik kambingnya tetap Nabi, yang berkurban tetap Nabi, tapi pahalanya diikut sertakan seluruh kita yang belum berkurban. Nah, ya ini maksud hadis tersebut. Baik. Kemudian teman-teman yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Ketika nanti kita berada di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ya. Itu namanya hari tasyrik. Hari di mana kata baginda Nabi SAW ayyamut tasyrik ayyamul akli wasyurbi. Hari tasyrik itu hari kita makan dan minum. Maka di hari-hari itu dilarang kita untuk berpuasa. Tidak boleh berpuasa di hari-hari tersebut. Kemudian juga di hari-hari tersebut masih hari kurban. Dalam artian kalau mungkin tanggal 10 kita belum ada uangnya ya. Atau mungkin hewan kurban kita banyak belum bisa terselesaikan semua. Bisa kita nyembelih tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ya, itu masih waktu untuk menyembelih hewan kurban. Jadi tidak mesti harus diselesaikan satu hari. Nah, ya. Oleh karena itu ya rekan-rekan yang semoga dimuliakan Allah, hendaklah kita manfaatkan di hari-hari yang terbaik ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya bisa kita lakukan sedekah ya. Sedekah apapun yang bisa kita lakukan
Terutama untuk kita yang mungkin belum mampu untuk membeli hewan kurban. Ya, kita bantu orang-orang yang panitia kurban misalkan. Kita jadi panitia kurban atau kita membantu di bagian logistik atau kebersihan atau yang ibu-ibu yang bagian masak-masaknya ya. Kita katakan kepada Allah, ya Allah, ya aku belum mampu berkurban saat ini. Tapi aku punya tenaga ya Allah. Tapi aku punya waktu ya Allah. Aku persembahkan ini untukmu, maka terimalah dariku. Seperti itu. Ya. Intinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini musim ketaatan, musim falyatanafasil mutanafisun. Ya. Orang-orang yang ingin mendambakan surga hendaklah dia berlomba-lomba. Ini musimnya. Nanti setelah ini baru ritmenya normal lagi. Tapi ini sekarang ini waktunya kita agak ngegas. Ya. Sebagaimana kemarin di bulan Ramadan kita semangat cari Lailatul Qadar, maka di 10 hari pertama Zulhijjah ini kita semangat beramal soleh agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita pahala yang banyak, yang satu pahala tersebut lebih baik atau lebih utama dari berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, Anda rasa sebentar saja seperti ini saja pertemuan kita di malam hari ini ya. Kita buka ruang untuk berdiskusi. Silakan diskusikan apapun. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak ya kita akan jawab di lain hari atau di lain waktu. Barakallahu fikum. Nah, silakan bisa langsung bertanya atau bisa melalui chat yang ada di Google Meet kita ya, atau yang online bisa melalui Facebook ya, ataupun YouTube ataupun Instagram yang sedang live saat ini. Baik. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini. Manakah yang lebih baik, kurban dalam bentuk hewan kambing atau sapi? Iya. Para ulama ya menyebutkan permasalahan ini. Kambing atau sapi ya, lebih baik dari satu sisi. Di satu sisi sapi juga ada nilai plusnya. Baik. Berkumbang dengan kambing sendirian ya, itu lebih baik daripada sapi urunan. Tapi dari sisi kuantitas hewan ya, daging yang diperoleh lebih banyak, maka sapi tentu lebih utama, lebih baik daripada kambing ya. Jadi kambing lebih baik dari sisi kepemilikan yang satu orang, sapi lebih baik dari sisi manfaatnya. Ini kuantitas yang bisa dibagikan itu tentu lebih banyak daripada hewan kambing. Jadi dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama-sama mendatangkan pahala. Mana yang kita mampu ya. Tapi dari sisi kepemilikan, kalau kita mampu sapi satu kita sendiri, yaitu tentu lebih baik daripada sapi urunan 7 orang ya. Karena angka 7, angka 10 untuk onta itu bukan jumlah harus segitu misalnya, enggak. Boleh 3 orang urunan kurban sapi misalkan, kalau mampu enggak masalah. 2 orang urunan kurban sapi enggak apa-apa. 1 orang kurban sapi sendirian itu juga tidak dipermasalahkan. Ya, jadi sekali lagi kambing lebih baik dari sisi karena kita sendiri ya, hewan kita satu orang. Sapi lebih baik dari sisi kuantitasnya karena dia lebih besar daripada kambing. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Silakan Abu Aiman. Suara antum kurang jelas, Pak Rindra.
Suaranya via chat aja ya, via chat aja ya. Soalnya kurang jelas. Nah, macet nanti. Nah, tadi disebutkan Nabi berkurban untuk umatnya. Kalau kita berkurban untuk keluarga, apakah ada batasan keluarga yang bagaimana? Nah, berarti pertanyaannya berkaitan dengan pahala yang diikut sertakan, ya. Maka kalau bicara pahala yang diikut sertakan, tidak ada batasan, ya. Jadi kita bisa ikutkan sebanyak apapun, karena Nabi pun mengikutkan umatnya yang belum berkurban, ya. Bayangkan banyak umat Nabi yang belum berkurban. Jadi kalau kita ingin berkurban dan mengikut sertakan keluarga dalam sisi pahala, ya, maka tidak ada batasannya, bisa semuanya, baik yang telah meninggal ataupun yang masih hidup, ya. Tidak ada batasan sama sekali, ya. Karena dari sisi pahala itu kan rahmat dari Allah, dan rahmat Allah itu sangat luas. Jadi kita bisa ikutkan sebanyak-banyaknya, ya, orang yang kita mau ikut sertakan dalam pahala kurban kita. Tapi ingat, kepemilikan hewan kurban tetap satu orang, ya. Dan satu orang ini adalah orang yang hidup, bukan orang yang meninggal dunia. Adapun yang meninggal dunia cukup diikut sertakan dalam sisi pahalanya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, afwan ya, Pak Fadindra Hidayat. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada mungkin cukup sampai di sini. Ada. Baik. Kalau chat, silakan kita tunggu ya. Tadi masuk belum? Belum kan? Oh iya, siap. Apakah berkurban hanya dilakukan oleh kepala keluarga saja atau boleh? Iya, boleh semuanya, ya, istrinya, ibunya, boleh, ya, boleh. Dan apabila yang berkurban adalah seorang wanita, ya, kalau memang dia mampu untuk menyembelih sendiri maka tidak dilarang, ya. Tapi kalau dia ingin mewakilkan kepada suaminya atau kepada panitia, itu pun juga tidak mengapa, ya.
Kemudian misalkan kepala keluarga dia membelikan hewan kurban, dia katakan seperti ini, tahun kemarin kan Abi sudah berkurban ya, tahun ini untuk mama aja ya, hewan kurbannya atas nama punya istrinya misalkan, itu juga tidak masalah ya. Jadi tidak hanya kepala keluarga saja, semuanya boleh berkurban kalau memang mampu. Dan iya ya, ana lupa satu lagi ada penjelasan ya. Untuk sahibul kurban kan dilarang potong kuku, potong rambut, kemudian rambut-rambut yang ada di tubuh, termasuk juga di antaranya sebagian ulama melarang mengambil kulit yang ada di badan, ya kan, seperti kutil ataupun kulit-kulit yang kering ya. Maka larangan ini berlaku hanya untuk sahibul kurban, tidak untuk keluarga yang diikutsertakan dalam pahala. Misalkan dalam satu keluarga yang berkurban istrinya, ya, maka suami yang tidak berkurban tapi diikutkan pahala, anak-anak yang tidak berkurban tapi diikutkan pahala, itu masih boleh pegang kuku dan potong kuku dan sebagainya ya. Ini dilarang itu hanya untuk sahibul kurbannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Ria Aryani. Barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup ya, alhamdulillah ya. Kita mungkin cukup sampai di sini untuk majelis kita di malam hari ini, majelis virtual yang insyaallah Allah berikan ganjaran yang luar biasa pada malam hari ini, karena kita juga bermajelis di hari terbaik, di antara hari-hari yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah hari-hari terbaik sepanjang tahun, maka jangan lewatkan kesempatan ini, melainkan kita dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quran itu dibaca ya, tidak hanya dibaca huruf-hurufnya, tapi coba untuk resapi maknanya, karena itu adalah pesan cinta dari Rabbul Alamin yang mencintai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Izin pamit dari majelis ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.